Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Izzati, NIM 4218094. Jurusan Perbankan Syariah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir kegiatan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan selama 45 hari dengan dosen pembimbing Ibu Ria Anisatus Sholihah MSA CA. Praktik pengalaman lapangan atau PPL merupakan kegiatan penerapan suatu teori perkuliahan ke dalam praktik di lapangan. Teori tentang perbankan syariah secara konkret tidak terpisahkan dari kurikulum jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Praktik magang ini dirancang untuk meningkatkan skill mahasiswa yang lebih real dengan terjun langsung ke dalam dunia kerja. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pada praktiknya, magang memerlukan kemampuan pengetahuan sekaligus keterampilan teknis yang berkaitan dengan aplikasi teori yang dipelajari oleh mahasiswa selama kurang lebih 6 semester di ruang-ruang perkuliahan. Idealnya, kegiatan PPL jurusan perbankan syariah dilaksanakan di lembaga pembuat kebijakan terkait dengan lembaga keuangan maupun regulator lembaga keuangan syariah. Namun, dengan adanya COVID-19, kegiatan PPL ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada lembaga tersebut secara keseluruhan. Kegiatan PPL pada periode ini harus tetap berjalan dengan mengambil dua model kebijakan, yakni PPL luring dan PPL daring atau magang dari rumah. Hal ini diambil sebagai antisipasi pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 tersebut. Kompetensi dasar yang hendak dicapai mahasiswa dalam kegiatan praktek pengalaman lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua yaitu keahlian dalam menerapkan konsep dan teori perbankan syariah. Yang ketiga yaitu memperoleh pengetahuan secara nyata mengenai praktik perbankan dan keuangan. Yang keempat yaitu memperoleh praktek pengalaman industri di bidang perbankan syariah. Yang kelima yaitu memiliki sikap toleran atau tasamuh terhadap perbedaan adat dan budaya sesuai dengan prinsip kebinekaan. Selanjutnya yaitu penentuan literasi di bidang perbankan syariah terkait dengan produk-produk perbankan syariah, financial technology, e-commerce, perilaku konsumen, dan pemasaran relasional yang kemudian diupload di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Di sini saya mengambil kegiatan praktik pengalaman lapangan secara pure daring, yaitu magang dari rumah yang saya lakukan selama kurang lebih 6 minggu. Kegiatan yang saya lakukan pada minggu pertama yaitu konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan terkait pelaksanaan praktik pengalaman lapangan yang dilakukan secara daring. Selanjutnya yaitu membuat form rencana kerja yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing lapangan. Setelah mencari referensi, saya mendesain konten yang akan dibuat. Adapun konten yang saya buat pada minggu pertama yaitu yang pertama membuat video tentang sejarah bank syariah dan membuat poster tentang definisi perbankan syariah. Pada minggu kedua, saya kembali mencari referensi di internet dan jurnal. Dan selanjutnya saya mendesain konten yang akan saya buat. Adapun konten yang saya buat pada minggu kedua yaitu yang pertama konten tentang fungsi perbankan syariah. Lalu membuat video pendek tentang produk-produk perbankan syariah dan membuat video tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Selanjutnya membuat poster tentang perbedaan bunga dan bagi hasil.
membuat poster tentang definisi e-commerce dan membuat poster tentang jenis-jenis e-commerce. Pada minggu ketiga, saya membuat poster tentang business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, dan business to administration. Dan saya juga membuat video tentang sejarah e-commerce. Selanjutnya pada minggu keempat, saya membuat poster tentang kelebihan e-commerce, kekurangan e-commerce, manfaat e-commerce, perkembangan e-commerce di Indonesia, dan e-commerce di dalam perbankan. Pada minggu kelima, saya mencari referensi di internet terkait dengan vintage, dan saya mendesain konten yang akan saya buat meliputi yang pertama yaitu definisi vintage dan manfaat dari vintage. Selanjutnya, pada minggu keenam, saya membuat poster tentang jenis vintage yang berkembang di Indonesia, lalu membuat video tentang sejarah vintage dan vintage yang ada di perbankan syariah. Dalam pelaksanaan PPL daring tentunya tidak berjalan dengan mulus ataupun lancar. Adapun permasalahan yang saya hadapi yaitu yang pertama editing konten, yang kedua yaitu penentuan literasi, yang ketiga kapasitas memori handphone penuh, yang keempat penggunaan kuota internet, dan yang terakhir yaitu PPKM darurat. Adapun solusi dari permasalahan yang sering muncul, yang pertama yaitu tentang editing konten. Cara mengatasinya dalam hal editing konten yaitu sebelum membuat konten, pelajari terlebih dahulu aplikasi yang akan dibuat untuk editing. Adapun aplikasinya seperti Canva, InShot, dan KineMaster dengan mencari tutorial di YouTube. Selanjutnya, mencari referensi serta ide desain untuk membuat konten yang menarik bagi masyarakat. Yang kedua yaitu penentuan literasi. Sebelum menentukan literasi di bidang perbankan syariah, harus mencari tahu informasi terkait hal-hal yang belum dipahami oleh masyarakat mengenai bidang perbankan syariah. Selanjutnya, mencari referensi terkait bidang perbankan syariah yang dipilih agar pembaca dapat memahami maksud dari informasi yang disampaikan dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing lapangan. Yang ketiga yaitu kapasitas memori handphone yang penuh. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi memori handphone yang penuh yaitu menghapus file-file yang tidak diperlukan dan menghapus aplikasi yang tidak penting di handphone, membersihkan sampah di memori internal handphone, serta memindahkan beberapa file yang penting ke memory card maupun flash disk untuk sementara waktu. Selanjutnya yaitu cara mengatasi penggunaan kuota internet yang lebih banyak dari biasanya saat PPL daring, yaitu membatasi penggunaan internet hanya untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendukung PPL daring, tidak menggunakan aplikasi lain selama PPL daring yang banyak menghabiskan kuota internet. Dan yang terakhir yaitu PPKM darurat. Karena kegiatan terbatas, usahakan keluar rumah untuk hal-hal yang penting saja seperti mencari wifi untuk akses mengedit video ataupun konten. Selanjutnya yaitu jenis luaran. Dalam kegiatan PPL daring, jenis luaran yang saya selesaikan yaitu berupa kurang lebih 25 luaran yang terdiri dari 20 infografis dan 5 video singkat. Media yang saya gunakan untuk membagikan konten-konten tersebut yaitu melalui Instagram, karena media sosial tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar target sasaran literasi tentang perbankan syariah. Dalam menjalankan PPL selama 6 minggu berturut-turut ini, selain membuat konten, saya juga membuat laporan naratif untuk per minggunya, laporan dokumentatif, dan laporan visual. Adapun saran yang saya berikan untuk IAIN Pekalongan, yang pertama yaitu lebih meningkatkan materi praktik sehingga mahasiswa benar-benar siap ketika mengikuti kegiatan PPL dengan baik. Yang kedua yaitu pembekalan kegiatan PPL hendaknya lebih dipersiapkan sebaik mungkin sehingga peserta PPL dapat mengetahui tugas dan kewajibannya selama pelaksanaan PPL.
Untuk mahasiswa sendiri, yang pertama yaitu diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkan semaksimal mungkin program praktek pengalaman lapangan. Yang kedua, menjadikan pengalaman yang didapat dari kegiatan PPL sebagai bekal terjun pada dunia kerja yang sesungguhnya kelak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.